Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang berisikan anggota pertama itu ada Livi Rinua, kedua ada Vita Deborah Sibarani, ketiga ada saya sendiri Gemma Gemila Nugrah, keempat ada Safarina Bilhak Helmi, dan kelima ada Rido Junilham Firmanda. Di sini kami akan mempresentasikan hasil uh, proyek UAS dan proyek UTS hingga UAS kami. Yang pertama itu akan masuk ke bagian saya, pendahuluan. Pendahuluan ini dibuka dengan pada zaman modern ini perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut telah banyak mengubah peradaban dunia dan saat ini semua manusia ingin mengetahui dunia luar tanpa adanya batasan. Hal inilah yang dapat menjadi potensi besar bagi pelaku UMKM dalam bisnis mereka. Membangun dan menjalankan usaha membutuhkan keyakinan dan motivasi agar mampu bertahan di tengah persaingan yang hebat. Motivasi adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan atau menyelesaikan suatu hal maupun kegiatan yang biasa timbul dari pengaruh lingkungan sekitar. UMKM adalah usaha yang dikelola secara perorangan. Berbagai jenis UKM yang dibangun dan dijalankan oleh pelaku UMKM tersebut. Para pelaku UMKM ini juga datang dari berbagai latar belakang pekerjaan dan daerah. Pemerintah mengelompokkan jenis usaha berdasarkan kriteria aset dan omset, sehingga pengertian UMKM yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah UMKM, yakni yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria kekayaan bersih maksimal 50 juta rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha. Dan yang terakhir, yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido. Baik, di sini saya akan menjelaskan perumusan masalah. Semakin berkembangnya teknologi dan kegiatan ekonomi di Indonesia, banyak pelaku UMKM berusaha untuk membuka bisnis baru untuk bersaing dan mendapat profit. Namun, masih belum banyak pelaku UMKM yang mengetahui tentang sebuah perizinan usaha yang harus dipersiapkan dahulu sebelum membuka usaha. Kami memberikan solusi dengan membuat website dan aplikasi dengan nama Lisenzi untuk mempermudah pelaku-pelaku UMKM yang masih pemula. Kami menyediakan layanan ini dengan memahami penuh keinginan pelanggan dan membuatnya lebih berbeda dan unik. Next. Adapun tujuan dari adanya lisensi ini, yang pertama, membuat pelaku UMKM yang masih awam akan perizinan. Yang kedua, mendapat profit dari jasa yang kami tawarkan. Dan yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam berwirausaha. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Di sini ada persiapan usaha, yaitu pada awal kegiatan usaha ini, kami memfokuskan pada pelayanan pembuatan sistem informasi, web, dan aplikasi company profile karena penawaran akan lebih jelas. Selanjutnya tahap development, website dan aplikasi, dan yang dibagi dalam beberapa tahap antara lain selain berikut, yaitu konsultasi dan analisis bisnis model, penyusunan usulan rancangan website, app, dan prototyping. Yang ketiga tahap modeling dan desain. Selanjutnya tahap konstruksi dan yang terakhir adalah deployment. Selanjutnya tahap marketing. Strategi marketing kami ditujukan di dunia maya berupa sosial media, website, dan app store, serta dengan penawaran proposal kepada calon pengguna jasa kami. Tahap
yaitu tahap layanan development, kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling penting yang kami utamakan. Karena itu kualitas produk yang kami buat harus baik, sehingga tahap terakhir dalam pelayanan kami adalah tahap pelayanan dan maintenance, di mana tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap terakhir atau finishing, serta koreksi atau oleh kedua belah pihak. Sebuah kekurangan dari website ataupun aplikasi yang dinilai menyalahi kontrak akan diperbaiki ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan. Lokasi. Keberadaan pelaku UMKM yang baru merencanakan kegiatan bisnisnya membutuhkan media untuk perizinan usaha. Pengetahuan akan hukum perdagangan dan seminar mengenai hukum-hukum dalam usaha. Selama ini, media tentang hukum dalam usaha hanya sebatas pembuatan blog atau website, forum informasi saja. Selain itu, pembuatan website mengenai hukum kewirausahaan masih tergolong sedikit. Kondisi ini yang membuat kami ingin sekali mencoba mengambil peluang tersebut. Selanjutnya adalah gambaran produk. Jadi ini jenis produknya adalah format di dokumen perizinan usaha, konsultasi dengan ahli hukum, seminar tentang perizinan usaha atau hukum, forum dokumen sertifikat BPOM dan halal, dan sebagainya. Kemudian untuk rencana anggaran biaya, yang pertama adalah startup cost. Startup cost adalah dana yang dibutuhkan dari awal atau sekali dalam membangun bisnis. Yang kedua adalah fixed cost, yakni detail dana yang digunakan untuk per bulannya. Lalu ada variable cost, keperluan dalam satuan unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keberlanjutan rencana bisnis. Yang pertama, peningkatan layanan, fokus pada peningkatan layanan yang ditawarkan termasuk pelayanan pelanggan. Yang kedua, pemasaran yang lebih luas. Melakukan pemasaran yang lebih luas seperti bekerja sama dengan asosiasi UMKM, menghadiri acara-acara terkait UMKM, atau berkolaborasi platform e-commerce yang sudah ada. Yang ketiga, rencana anggaran biaya, meliputi biaya startup, biaya fix, dan biaya variabel. Biaya startup mencakup semua biaya yang diperlukan untuk mempersiapkan platform, seperti konsultasi dengan ahli hukum, seminar tentang hukum, dan forum dokumen sertifikat BPOM dan halal. Biaya fix mencakup biaya yang harus dibayar setiap bulan, seperti konsultan umum, konsultan khusus, server maintenance, dan listrik. Biaya variabel mencakup biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produk yang dijual, seperti surat perizinan usaha dan surat izin makanan. Perencanaan bisnis usaha online license merupakan usaha yang menawarkan jasa perizinan secara online, di mana perizinan merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin bagi berdirinya usaha agar diakui oleh negara dan dinyatakan sah secara hukum. Dalam hal ini, para pelaku usaha yang memiliki perizinan juga dijamin perlindungan hak dan kewajibannya. Dengan memiliki izin usaha, pelaku usaha dapat menjalankan operasional bisnis secara aman dan nyaman sehingga tidak perlu khawatir terhadap ancaman-ancaman lain yang kerap menimpa usaha serta mempermudah dalam mengembangkan usaha. Perencanaan usaha ini akan ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya aspek pasar dan pemasaran. Pada aspek pasar dan pemasaran, license menawarkan perizinan secara online, di mana membantu pelaku UMKM yang masih awam akan perizinan, pengetahuan akan hukum perdagangan, dan seminar mengenai hukum-hukum dan berusaha serta terdapat forum dokumen, sertifikat BPOM, dan halal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya license dapat meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia dalam berwirausaha. Setelah berakhirnya presentasi dari kelompok kami, izinkan kami mengucapkan maaf jika ada salah kata, dan terima kasih atas waktunya telah mendengarkan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, atau siang.